Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umobatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pelinggih Ratu Nyoman Sakti di kota Semarepuro Klungkung. Semoga tiada rintangan. Pelinggih Ide Ratu Nyoman Sakti berada di areal belakang Puri Semaranegara, tepatnya di Banjar Pekandalan, Kelurahan Semarepuro Klod, Kecamatan Klungkung. Berada di selatan Mapolres Klungkung. Warga sekitar meyakini pelinggih ini syarat dengan aura mistis. Konon pelinggih Ide Ratu Nyoman Sakti itu ada kaitannya dengan keberadaan Pura Dalempet di Nusa Penida. Pelinggih Ide Ratu Nyoman Sakti dibangun sekitar tahun 1942 oleh tabib Pekulun Raja Klungkung Ide Idewo Agung Okegeg. Raja Klungkung yang naik tahta sekitar tahun 1929. Ketika itu, Ide Idewo Agung Okegeg yang tinggal di Puri Agung Klungkung memutuskan pindah ke Puri Semaranegara di Banjar Pekandalan. Namun setelah beberapa tahun tinggal di tempat itu, beliau kerap menjumpai peristiwa-peristiwa aneh. Beliau juga masih merasakan sakit pada bekas luka tembak di kakinya ketika Perang Puputan Klungkung tahun 1908. Pada suatu hari saat pagi hari, ketika beliau sedang ngecel siap di purinya, tiba-tiba beliau didatangi oleh sosok perempuan tua secara misterius. Sosok perempuan tua itu meminta agar Ide Idewo Agung Okegeg membuatkan sebuah pelinggih di Bucu Kajekangin pekarangan Puri tersebut. Perempuan tua itu juga meminta agar dipanggil dengan sebutan Embok Nyoman saja. Mendengar permintaan misterius tersebut, Ide Idewo Agung Okegeg akhirnya membangun pelinggih Ratu Nyoman Sakti. Kemudian kejadian-kejadian aneh yang menimpanya turut sirna, termasuk kaki beliau tidak lagi terasa sakit. Demikian dituturkan oleh Dewa Agung Lingsir yang dulunya bernama Cekordo Istri Ngurah, pengayah pelinggih Ratu Nyoman Sakti. Dewa Agung Lingsir juga merupakan salah seorang menantu dari Ide Idewo Agung Okegeg. Dulu hanya ada pelinggih Ratu Nyoman Sakti. Belakangan menyusul dibangun pelinggih Ratu Gede Mecaling Nusa Penida di sebelah utara, serta ada juga pelinggih Segara Sunio di sebelah selatan. Persis di depan pelinggih Ratu Nyoman Sakti ada juga sebuah lubang yang di dalamnya terdapat sebuah batu. Lubang tersebut sudah ada sejak dibangunnya pelinggih ini. Lubang itu diyakini sebagai tamannya Ratu Nyoman Sakti. Menurut Dewa Agung Lingsir, orang-orang yang dengan spiritual tinggi akan melihat ada kolam pada lubang tersebut. Meskipun pelinggih Ratu Nyoman Sakti berada di kawasan sekitar 3 kali 3 meter, warga dari luar Puri kerap tangkil. Saat piodalan di pelinggih Ratu Nyoman Sakti, dilaksanakan pada Umanis Tumpak Landap. Saat piodalan, masyarakat yang tangkil bisa mencapai 50 orang. Sedangkan ketika hari-hari biasa yang tangkil sekitar 3-5 orang setiap harinya. Biasanya yang tangkil membawa bandan atau mengaturkan pejati atau canang biasa. Kesehariannya termasuk pada saat piodalan,
Dewa Agung Lingsir menghaturkan Banten Pejati dengan laklak tape, geti-geti dan sebagainya. Jenis Banten dan rarapan ini juga menjadi sarana bagi warga untuk mohon tambe atau nunas kesembuhan atau keselamatan, dan yang paling spesial adalah nunas terang. Dewa Agung Lingsir mengaku saat ada warga yang mohon anugerah di Pelinggih ini tidak perlu memakai japa mantra. Beliau dengan berbicara seadanya. Cukup dengan berbicara seadanya saja, layaknya bercakap-cakap dengan seseorang. Sebab Ratu Nyoman sudah mengerti maksud dan tujuan dari bahasa tersebut. Ia mencontohkan ketika ada warga yang nunas terang cukup dengan menyampaikan, "Mbok nyoman, puniki tiang rauh jagi nunas terang." Kalimat seperti itu pula diucapkan jika memohon sesuatu lainnya. Di samping itu, penggunaan bajra atau genta pantang dilakukan. Jika dilanggar bisa berdampak kurang baik. Bahkan pernah ada seorang warga yang mengaturkan Banten Pecaruan yang bersangkutan sekaligus membawa pemangkunya. Dia langsung meminta agar tidak menggunakan genta. Di sini pantangan menggunakan genta. Pantangan lainnya adalah daging babi dan daging sapi. Menantu Dewa Agung Oke Gag yang ayah sejak tahun 2010 ini meyakini Pelinggih tersebut memiliki ribuan bala samar. Keberadaannya juga diyakini sebagai polisi secara niskala. Di niskala, Ide Ratu Nyoman Sakti yang menjaga Klungkung. Bahkan pihak kepolisian dari Polres Klungkung sering tangkil ke Pelinggih Ide Ratu Nyoman Sakti, terutama sebelum mengungkap kasus-kasus besar. Ada juga karyawan dari sebuah bank BUMN yang kebetulan lokasinya berdekatan, setiap hari tangkil ke Pelinggih ini. Kalau caleg dari partai tentu banyak. Ada juga ASN yang berasal dari luar Klungkung yang mohon izin untuk mengabdi di Kabupaten Klungkung. Selain itu, warga sekitar juga ada yang nunas terang, nunas tambe, dan sebagainya. Beberapa warga sekitar juga kerap melihat sosok wanita di areal Pelinggih. Hanya saja sesuai pengakuan yang pernah melihat, kata dia, sosok wanita itu ternyata berbeda-beda. Ada yang melihat wujud wanita cantik, ada juga yang melihat sosok wanita yang menyeramkan. Mungkin tergantung dari suasana batin yang melihat, kata Dewa Agung Lingsir. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke Warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santih 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 Om.